Maka kembali bersama kami di Lega Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham UCIT atau Unicam Indonesia. Ini laporan tahunan yang 2024 ya. Kita lihat kinerjanya apakah semakin membaik, karena biasanya saham UCIT ini terus meningkat ya. Ini presiden direkturnya adalah Takumi Terakawa, kemudian wakil presiden direktur ada Takeyuki Matsura. Ini kayak orang Jepun nih. Nah, ini merah rata-rata orang Jepang. Ini alamat kantor mereka ada di Sinarmas MSIG Tower lantai 42 di Jakarta Selatan ya. Untuk laporan keuangan kali ini seperti biasa nilainya itu dia jutaan, tapi bentuknya itu dia rupiah. Jadi nanti dikait saja dengan 1 juta rupiah. Kasnya kita lihat agak sedikit menurun, di mana dari 1,8 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan. Piutang pihak ketiga kita lihat meningkat. Oke, piutang berrelasi ini menurun cukup bagus. Persediaan dimana kita lihat ini terdapat sedikit penurunan, yaitu sekitar 200-an jutaan. Nah, sekitar 200-an jutaan ya kalau kita lihat di sini persediaannya. Nah, total aset lancarnya meningkat. Total asetnya dari 8,4 triliunan sekarang menjadi 8,6 triliunan. Oh, itu tadi bukan 200-an jutaan ya, tapi 200-an miliaran. Nah, itu berarti persediaannya berkurang sebanyak 200 miliaran kurang lebih ya. Liabilitas atau hutangnya kita lihat dulu. Dari persediaannya udah berkurang, seharusnya hutangnya berkurang. Nah, ini hutangnya dari 2,9 triliunan sekarang menjadi 2,79 triliunan. Artinya dia berkurang sedikit ya kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari total asetnya, berarti untuk yang ekuitasnya itu bertambah. Nah, ini bertambah ya, dari 5,5 menjadi 5,8. Tetapi ketika kita melihat ekuitasnya bertambah, itu berarti tandanya perusahaan masih mencetak keuntungan. Kita lihat dulu pendapatan netonya 10 triliunan sekarang menjadi 9,6 triliunan, berkurang penjualnya. Merah rata-rata kami lihat penjualan dari semua perusahaan rata-rata berkurang tahun ini. Nah, jadi agak harus berhati-hati. Tapi kalau untuk mau hold jangka panjang kira-kira 3, 5, 6, 7 ya 10 tahun ya itu gak masalah. Tapi kalau untuk yang 1 tahun aja kita perlu lihat gimana dengan kinerjanya. Laba brutonya aja udah menurun. Kemudian ini laba tahun berjalan kurang lebih 400-an miliaran menjadi 350 miliaran. Artinya dia kurang lebih berkurang sekitar 80 miliaran ya kalau kita di sini. Sekarang kita lihat labanya menurun 80 miliaran, tapi persediaan pun udah berkurang 200-an miliaran. Nah, ini artinya apa nih? Artinya sebenarnya mereka bisa berkurang lebih banyak lagi untuk labanya kalau mereka menambah persediaan. Jadi memang kinerja tahun ini ya, untuk rata-rata semua perusahaan rata-rata berkurang cukup drastis. Makanya kalau ada harga saham yang naik sebelum laporan keuangannya, terkadang untuk yang investor yang jangka menengah atau jangka pendek agak sedikit was-was karena kita nggak tahu ya, sesuatu itu bisa terjadi tiba-tiba, gak ada yang tahu. Tapi ini merupakan sebuah timing yang tepat ya untuk berinvestasi ataupun masuk ketika laba perusahaan memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat kualitas manajemen yang baik, tapi memang karena tahun ini menurun, nah itu merupakan sebuah kesempatan ataupun peluang untuk masuk di saat itu. Ini kita lihat di sini, ini ada entitas anaknya. Oh, ini enggak, ini utang usahanya. Kasnya kita lihat, kasnya ada 1,8 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan. Artinya dia berkurang sekitar puluhan miliaran ya. Kurang lebih sekitar 50 miliaran. Ini kas yang di tangan ini gak gitu banyak sih, 23 jutaan saja. 23 jutaan saja itu pun udah meningkat dari tahun lalu sekitar 30 jutaan saja. Ini luar biasa ya, perusahaan sebesar ini kas yang di tangan hanya sekitar 23 jutaan saja. Bahkan mungkin yang lihat video ini uangnya lebih banyak ya. Pihak ketiga kita lihat dari 1,7 triliunan sekarang menjadi 1,76 triliunan, 7,2 menjadi 7,6. Dimana paling banyak mereka tahu di Bank CMB Niaga dan terus menambah uangnya ya di sana. Kemudian ada Bank Maybank tapi sedikit berkurang. Kemudian rata-rata semua pada berkurang. Bank Sentral Asia agak sedikit meningkat, Bank Danamon agak sedikit meningkat. Nah, sisanya itu rata-rata berkurang ya. Suku bunga kita lihat ini sebenarnya tergolong kecil sih.
Kalau kita lihat di sini suku bunga per tahun atas kas pada bank bersekitar 0,01 hingga 3,53%. Piutang usaha kalau kita lihat di sini, ini mereka kebanyakan itu piutang usahanya kepada pihak ketiga. Nah, ini masih tergolong masih oke ya, apalagi yang pihak berhasil sudah mulai menurun nilainya, tapi gak ada yang tahu ya. Jumlah piutang usaha dari 2,3 triliunan sekarang menjadi 2,6 triliunan. Nah, ini kalau ada piutang usaha juga. Piutang usaha kita lihat, nah ya, yang lebih dari 6 bulan atau setengah tahun sekitar 266 miliaran. Tapi yang 3-6 bulan sekitar 28 miliaran. Kita lihat apakah semakin macet atau enggak. Tampaknya enggak semakin macet ya, berarti ini semakin lancar nih. Ini masih cukup oke ya. Kalau kita lihat di sini tergolong cukup bagus ya, karena masanya untuk cash flow-nya itu semakin baik. Persediaan kita lihat, nah ini berkurang yang 200 miliaran. Mengapa bisa berkurang cukup banyak? Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini dia berkurang paling banyak itu ada di barang jadi, ada barang dalam perjalanan juga, barang jadi dan barang dalam perjalanan. Kemudian walaupun begitu, bahan bakunya pun ikut berkurang juga ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat perusahaan itu bagus atau enggak, dia depositnya pun bisa juga sih. Ada perusahaan yang dia lagi ngerem atau dia kurangi persediaan, bisa lihat dari bahan bakunya sama barang dalam perjalanannya apakah berkurang. Nah, itu semua bisa dilihat. Aset tetapnya kita lihat di sini. Sebenarnya kami terkadang merasa bahwa saham UCI ini merupakan saham yang cukup bagus ya. Nah, tapi memang di saat seperti ini, bahkan seperti saham UCI ini bisa berkurang untuk yang labanya bisa menurun. Berarti kan itu menjadi sebuah pertanyaan ya, apa yang sebenarnya terjadi, ataukah memang ada pesaing lainnya atau gimana? Gak ada yang tahu ya. Biasanya manajemennya paling tahu. Mungkin ada yang nanti mau ikut RUPS atau rapat umum pemegang saham, bisa tanya-tanya kepada manajemennya. Nah, itu mau komentar di kolom video ini, boleh juga ya. Ini pendapatannya itu ada pihak berelasi, ada pihak ketiga. Nah, ini pihak ketiga dia berkurang, kemudian pihak berelasi bukan semua rata-rata menurun untuk pendapatannya. Beban pokok pendapatan kita lihat. Nah, di sini di mana pembelian kemarin sekitar 6,2 triliunan, sekarang dia 5,6 triliunan. Hal ini menandakan berarti pembelian mereka bahkan lebih kecil daripada tahun lalu. Tapi kemudian persediaan turun, kemudian labanya turun, semua turun. Nah, ada apa itu ya? Beban penjualan, kalau kita lihat di sini beban penjualannya ini dia agak gitu meningkat banyak. Memang kalau kita secara logika seharusnya kalau penjualan menurun itu beban penjualannya itu menurun. Tapi ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti promosi penjualan. Mungkin mereka menaikkan promosi karena berpikir untuk menaikkan penjualan, tapi menurutnya kalau promosi melalui iklan dan lain itu kurang efektif ya kalau tidak kena. Beban umum dan administrasi kita lihat, biaya karyawannya aja udah meningkat, biaya karyawan terus meningkat, kemudian yang lain-lain perlengkapan kantor dan lain-lain itu seharusnya tetap meningkat ya. Ini perlengkapan 4 miliaran menjadi 10 miliaran, ini kan terus meningkat. Nah, tapi kalau penjualnya menurun kan sama aja. Apalagi kalau penjualnya itu meningkat tapi sedikit saja, itu pun sama aja ya, karena kayak gitu beda jauh. Pendapatan netonya ini ada diapers dan non diapers. Kita lihat di sini diapers sekitar 7 triliunan, 7,2, non diapers 2,4 triliunan. Nah, ini kalau kita lihat di sini kayak pendapat banyak itu yang di diapers. Kayak yang non diapers ini dia meningkat loh. Nah, diapers yang menurun. Padahal itu kan penghasilan utamanya. Karena kalau kita lihat dari segi volumenya, volume penjualan tetap itu paling banyak.
dan nanti kita lihatlah. Misalnya kalau kinerja sudah menurun, harga saham menurun, kita lihat nanti ke depan itu gimana. Kedepannya apakah bisa meningkat. Nah, ini bisa menjadi peluang yang bagus. Mereka terus dari kami. Sekian, terima kasih. Saya Prestasi.